In progress. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Putri Utami dengan NPM 2410141126 dari Teknik Industri Universitas Riau Kepulauan. Pada presentasi kali ini saya akan membahas tentang perencanaan eksperimen sebagai tugas UAS. Hmm. Adapun topik yang akan saya bahas di sini yaitu one factor eksperimen, di mana eksperimen ini dilakukan untuk menyelesaikan masalah teknis berupa perbedaan hasil respon proses akibat variasi satu faktor utama. Pendekatan yang digunakan adalah faktor eksperimen, yaitu desain eksperimen yang mempelajari satu faktor terhadap satu variabel respon dengan asumsi faktor lain dikendalikan atau dibuat konstan. Eksperimen ini dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan teknis berupa perbedaan hasil respon akibat variasi satu faktor utama. Pendekatan yang digunakan adalah one faktor eksperimen, yaitu desain eksperimen yang mempelajari pengaruh satu faktor terhadap satu variabel respon dengan asumsi faktor lain dikendalikan atau dibuat konstan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Nanda Putri Utami dari Teknik Industri Universitas Riau Kepulauan. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai perencanaan eksperimen sebagai tugas UAS. Adapun topik yang akan saya bahas di sini yaitu one factor eksperimen. Latar belakang saya membahas ini yaitu dalam kegiatan industri dan rekayasa, kualitas suatu produk atau kinerja suatu proses seringkali dipengaruhi oleh variabel proses tertentu. Variasi yang tidak terkendali dapat menyebabkan penurunan mutu, inefisiensi, serta peningkatan biaya produksi. Oleh karena itu, diperlukan satu pendekatan sistematis untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi pengaruh faktor-faktor proses terhadap karakteristik kualitas yang digunakan. Jadi untuk one factor eksperimen di sini uh, dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan teknis berupa perbedaan hasil respon proses akibat variasi satu faktor utama. Pendekatan yang digunakan adalah one factor eksperimen, yaitu desain eksperimen yang mempelajari pengaruh satu faktor terhadap satu variabel respon dengan asumsi faktor lain dikendalikan atau dibuat konstan. Adapun tujuan utamanya yaitu pertama mengetahui apakah perubahan level faktor berpengaruh signifikan terhadap variabel respon. Kedua, menentukan level faktor yang menghasilkan respon terbaik. Dan ketiga, memberikan dasar pengambilan keputusan berbasis statistik. Di desain eksperimen kali ini, untuk faktor A,
faktor atau A, faktor tunggal yang diuji misalkan temperatur proses, waktu pemanasan, atau jenis bahan. Lalu untuk level faktornya sendiri terdiri dari beberapa tingkat perlakuan, misalnya level 1, level 2, dan level 3, dan seterusnya. Untuk variabel respon sendiri, karakteristik yang diamati dan diukur seperti kekuatan produk, waktu proses, atau efisiensi. Nah, untuk jenis desain eksperimen yang digunakan kali ini yaitu One Factor Completely Randomized Design atau CRD, di mana setiap level faktor diberikan secara acak terhadap unit percobaan dengan jumlah pengulangan yang sama. Adapun alasan saya memilih desain ini yaitu suatu fokus penelitian hanya pada satu faktor utama, lalu kompleksitas eksperimen relatif sederhana, efisiensi dari segi waktu dan biaya cocok digunakan sebagai tahap awal sebelum eksperimen multifaktor. Assalamualaikum. Nah, kali ini saya akan membahas contoh soalnya tentang pengaruh bioactivity dari obat baru. Jadi, bioactivity dari obat baru di sini melibatkan tiga tingkatan dosis. Adapun sebuah perusahaan farmasi ingin meneliti aktivitas biologis atau bioactivity dari obat baru yang sedang dikembangkan. Untuk itu dilakukan sebuah percobaan satu faktor, single factor eksperimen dengan rancang acak sempurna atau completely randomized design yang melibatkan tiga tingkat dosis obat. Adapun datanya dapat kita lihat pada tabel di sebelah kiri. Untuk dosis sendiri ada tiga level yaitu 20, 30, dan 40. Lalu untuk data bioactivity dapat dilihat pada tabel berikut. Nah, kali ini saya akan mencoba mengerjakannya menggunakan Minitab versi 22. Pertama kita buka dulu Minitabnya versi 22 yang kita punya. Kuncinya kita save terlebih dahulu sebelum memulai project. Letakkan di folder yang kita inginkan. Buat nama eh, sesuai yang kita inginkan juga. Di sini saya buat project puas atas nama saya sendiri. Anda Putri Utami dengan FM 2410 14126 Universitas Riau Kepulauan tahun 2025. Kita klik save. Nah, untuk datanya sendiri kita copy dari data tabel yang udah kita buat. Di paste seperti biasa di Excel, kita copy di worksheet Minitab versi 22. Selanjutnya kita klik Start, pilih ANOVA, klik One Way. Di sini untuk responnya kita isi bioactivity dan faktornya dosis. Ini kita pilih Pfizer. Ini pilih fit dan residual. Kita klik OK, lalu kita klik OK. Selanjutnya akan muncul hasil analisa dari ini tab. P-value sebesar 0,014. Ini grafik interval plot. Kita juga bisa memunculkan untuk grafik histogram, grafik normal probability. Klik ini histogram, normal probability, residual versus fit. Kita klik OK. Nah, nanti akan muncul grafik seperti ini. Normal probability, titik-titiknya menyebar di sekitar garis. Ada grafik versus residual versus fit. Dan ada grafik histogram antara frekuensi dan residual. Nah, ini merupakan tabel ANOVA hasil dari analisis Minitab versi 22. Analisis di sini bisa kita lihat
Nah, untuk P value-nya sendiri sebesar 0,014, di mana nilainya sendiri di bawah lebih kecil dari nilai alfa. Alfa sendiri 0,05. Nah, hipotesis awal sendiri H0 itu untuk dosisnya sama. Jadi untuk nilai 20, 30, dan 40 itu tidak ada perbedaan rata-rata bioactivity. Dan untuk H1 minimal ada satu rata-rata yang berbeda. Sehingga karena nilai P value-nya sebesar 0,0114 lebih kecil dibanding alfa 0,05, sehingga H0 itu ditolak. Nah, berdasarkan hasil one way ANOVA yang sudah kita kerjakan di Miniter tadi, tingkat dosis obat berpengaruh signifikan terhadap aktivitas biologis. Perbedaan rata-rata bioactivity antar dosis tidak disebabkan oleh variasi acak semata, tapi dipengaruhi secara nyata oleh perubahan dosis. Nah, secara deskriptif, dosis 40 menghasilkan nilai bioactivity tertinggi. Dosisnya tertinggi. Dan selanjutnya diikuti dosis 30 dan dosis 20. Hasil perbandingan rata-rata menunjukkan bahwa salah satu level itu menghasilkan respon terbaik. Nah, itu respon terbaiknya di nilai 40. Nah, perbedaan signifikan secara statistik antara rata respon pada level faktor yang diuji. Dengan demikian, hipotesis nol atau H0-nya ini ditolak karena nilai p-value-nya lebih kecil dari nilai alfa. Baik, kesimpulan. eh, Untuk pun faktor eksperimen berhasil menunjukkan pengaruh dosis obat terhadap bioactivity. Analisis ANOVA membuktikan adanya perbedaan signifikan antar level dosis. Nah, di dosis 40 direkomendasikan sebagai kandidat terbaik berdasarkan nilai rata-rata respon tertinggi. Selanjutnya, untuk analisis selanjutan dapat digunakan uji lanjutan 2K guna mengetahui pasangan level yang berbeda signifikan. Baik, terima kasih. Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas eh, waktu dan eh, waktu dan perhatiannya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.